Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Putra bersama teman-teman ingin mewawancarai Pak Herianto mengenai peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi parlementer menyangkut ekonomi dan politik pada tahun 1950 sampai 1959. Dimulai dari peristiwa yang terjadi itu politik. Bagaimana Pak politik Indonesia pada masa itu? Di kehidupan politik pada masa demokrasi liberal parlementer itu terjadi jatuh bangunnya kabinet dari kabinet Natsir, kemudian ada Sukiman, ada Wilopo, ada Burhanuddin, ada Ali 1, Ali 2, sampai terakhir adalah kabinet Juanda. Kenapa dibilang jatuh bangun? Karena saat itu terjadi gesekan politik di antara partai politik, karena saat itu baru saja Indonesia sedang menata kehidupan politik di Indonesia, sehingga partai politik yang berkuasa saat itu yang menjadi Perdana Menteri sebelum genap 1 tahun sudah mulai berganti, diakibatkan terjadinya banyaknya mosi tidak percaya dari pemerintah, sehingga mau tidak mau di dalam kabinetnya dan kemudian dikembalikan lagi kepada presiden saat itu Soekarno. Karena saat itu kan kalau dikatakan liberal parlementer berarti dari sistem pemerintahan yang bertanggung jawab adalah seorang Perdana Menteri. Nah, presiden itu bertugas sebagai simbol negara. Jadi masa-masa kenegaraan itu urusannya seorang presiden Soekarno. Tapi kepemerintahan itu seorang Perdana Menteri, maka menterinya pun bertanggung jawab kepada parlemen, karena sistemnya parlementer bukan presidensial. Sebenarnya politik dan ekonomi kan? Nah tadi kan udah membahas tentang politiknya nih. Sekarang kita ke ekonominya nih. Apa sih terjadi? Gimana tuh Prince? Ya gila. Kalau tadi bicara politik aja kayak terjadi banyak jatuh bangunnya kabinet, apalagi ekonomi. Karena saat itu ekonomi merangkak naik ya, dalam arti merangkak naik, terjadi inflasi sampai 200% saat itu. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi seperti halnya politik kebijakan ekonomi Gunting Sapudin, kemudian ekonomi Banteng dari Begawan Ekonomi Indonesia. Terus kemudian ada lagi karena terjadi inflasi besar-besaran, maka terjadi namanya renumerasi nilai rupiah. Jadi misalkan dari 1.000 rupiah menjadi 100 rupiah atau 100 rupiah menjadi 1 rupiah. Itu juga walaupun awal-awal kemerdekaan yang namanya korupsi tetap ada ya. Di zaman kabinet Wilopo itu terjadi korupsi di dalam kementerian kehakiman ya. Maka saat itu pula kalau dikatakan bagaimana kondisi ekonominya ya masih belum bagus ya, karena keadaan dan kondisi masyarakatnya pun masih serba kekurangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa didiskusikan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.